Satu. Selamat selamat pagi, siang, sore, malam. Kami di sini dari kelompok 1 dan kelompok 11, yaitu dengan saya Farel Fas Fatailah, NIM 1023201101. Kemudian saya Muhammad Reza Zabrina dengan NIM 10232295. Dan saya Fabs Alfabizi dengan NIM 1023232035. Dan saya Ida Bagus Made Krishna Rinanda dengan NIM 1023231036. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan hasil kerja kerja kami dengan judul That Due to Air Pollution. That due to air pollution. Polusi udara selalu menjadi topik perhatian manusia secara global. Usaha untuk mengurangi emisi gas buangan yang menjadi sumber polusi telah menjadi perhatian seluruh negara di dunia. Namun, meskipun usaha-usaha terkait telah dilakukan, tidak sedikit korban kematian ditimbulkan dari polusi udara. Polusi udara dalam jangka panjang bisa mematikan karena paparan berkelanjutan terhadap polutan berbahaya dapat menyebabkan akumulasi zat-zat beracun di dalam tubuh. Belum lagi partikulat berbahaya juga terkandung dalam polusi udara seperti asap rokok, partikel halus, gas ozon, gas radon, karbon dioksida, karbon monoksida, dan bahan kimia volatil. Ada 3 macam polusi udara, yaitu polusi indoor, outdoor, dan ozon. Polusi indoor yaitu adalah kontaminasi udara di dalam ruangan yang dapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti asap rokok dan bahan kimia dari produk rumah tangga. Polusi outdoor adalah kontaminasi udara di luar ruangan yang disebabkan oleh emisi dari berbagai sumber seperti kendaraan bermotor, pabrik, pembangkit listrik, dan aktivitas pertanian. Lalu polusi ozon adalah peningkatan kadar ozon troposferik di permukaan bumi yang terbentuk sebagai hasil reaksi kimia antara polutan primer dan senyawa organik volatil dalam kehadiran sinar matahari. Kelompok kami pertama menggunakan metode clustering, yaitu pengelompokan Cummins yang dilanjutkan dengan silhouette analisis. Analisis siluet adalah suatu metode untuk menilai kualitas pengelompokan dengan mengukur seberapa baik titik data ditugaskan ke pengelompokannya. Berdasarkan data tersebut, terdapat 3 klaster. Selanjutnya, kelompok kami menggunakan visualisasi data core plot. Berdasarkan pengujian variabel menggunakan core plot, didapatkan hasil bahwa variabel total sangat berkorelasi positif dengan variabel indoor air pollution, yang berarti pengaruh utama total kematian akibat polusi udara didominasi oleh polusi indoor. Selain itu, polusi akibat gas ozon O3 yang disimpulkan dengan variabel op- outdoor juga sedikit berpengaruh terhadap total kematian akibat polusi udara. Selanjutnya, kemudian visualisasi yang kami gunakan selanjutnya adalah dapat dilihat dari slide tersebut. Selanjutnya, dari visualisasi data yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian terbesar akibat polusi secara keseluruhan dialami oleh Papua Nugini, dengan korban sebanyak 7.994 orang, atau sekitar 17,94%. Selain itu, sebaran total kematian karena polusi udara tersebar di benua Asia, Afrika, dan Oseania.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Eh, Bisa dilihat dari data Power BI visualisasi data dengan total death caused by pollution per 100.000 people, di mana kita menggunakan diagram lingkaran dan pada peta itu dari visualisasi data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian terbesar akibat polusi udara secara keseluruhan dialami oleh Papua New Guinea dengan korban sebanyak 7.994 atau dengan angka 17,94%. Selain itu, sebaran total kematian karena polusi udara terbesar ada di Asia dan Afrika bisa dilihat dari peta yaitu ada di Asia dan Afrikanya dan Oceania itu sendiri. Lalu, total death caused by indoor pollution per 100.000 people berdasarkan visual data mengenai kematian karena polusi dalam ruangan indoor, negara dengan total kematian polusi indoor tidak jauh berbeda dari total kematian karena polusi udara yang berarti kematian total akibat polusi udara didominasi oleh polusi indoor itu sendiri. Polusi indoor terbanyak terjadi di Papua New Guinea dengan angka 7.244 orang atau sekitar 18,58%. Bisa dilihat dari visual data yang ketiga, yaitu total death caused by outdoor pollution per 100.000 people, di, ma- di mana dari visualisasi data yang dilakukan dapat lihat bahwa kematiannya karena polusi outdoor tersebar di kawasan Timur Tengah dan utas di luar ruangan. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian terbesar akibat polusi udara di luar ruangan akibat partikulat berbahaya dialami oleh Mesir dengan korban sebanyak 3.097 orang dengan 17,47%. Selanjutnya, kita membahas terkait polusi udara yang disebabkan oleh gas ozon. Gas ozon yang terbentuk di troposfer atau lapisan bawah atmosfer bisa sangat berbahaya jika kadarnya terlalu tinggi. Polusi ozon ini terjadi akibat reaksi kimia antara polutan primer seperti nitrogen, oksida, dan senyawa organik volatil dengan sinar matahari. Dari hasil visualisasi data yang kami lakukan menggunakan Power BI, terlihat bahwa kematian akibat paparan ozon ini paling banyak terjadi di kawasan Asia Timur dan Asia Selatan. Dan negara yang tercatat memiliki tingkat kematian tertinggi akibat polusi ozon adalah Korea Utara dengan jumlah korban mencapai 923 orang yang merupakan 24,68% dari total kematian akibat ozon secara global. Angka ini cukup signifikan dan menunjukkan bahwa paparan ozon berlebihan bisa menyebabkan gangguan serius pada kesehatan, terutama di negara dengan kualitas udara yang buruk. Next. Setelah kita melihat data per jenis polusi, kami juga melihat tren jumlah kematian akibat polusi udara dari tahun ke tahun. Data menunjukkan bahwa total kematian tertinggi akibat polusi udara pada 7 negara terbanyak terus menurun dari tahun 1990 hingga 2017. Hal ini memberikan kabar baik bahwa meskipun polusi udara masih menjadi ancaman, dampak fatalnya terhadap nyawa manusia mulai berkurang. Beberapa faktor yang mungkin berperan dalam penurunan ini adalah yang pertama, adanya penurunan tingkat polusi udara itu sendiri di beberapa negara berkat regulasi dan teknologi ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, kemampuan manusia untuk bertahan hidup meningkat, baik secara kesadaran menjaga kesehatan maupun gaya hidup yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, perkembangan teknologi medis yang membantu mendeteksi dan menangani penyakit akibat polusi lebih cepat dan efektif. Namun demikian, upaya penanggulangan harus tetap dilakukan karena polusi udara masih menjadi penyebab kematian yang signifikan di berbagai belahan dunia. Next. Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa polusi udara tetap menjadi masalah yang serius, dapat menyebabkan kematian, baik itu karena polusi dalam ruangan atau indoor dari asap dan bahan kimia rumah tangga, polusi luar ruangan atau outdoor dari asap kendaraan dan industri, maupun dari gas ozon di udara sekitar kita. Namun, dari hasil visualisasi yang kami sajikan, terlihat bahwa polusi indoor menjadi penyumbang terbesar terhadap total kematian akibat polusi udara. Penyebaran kasus kematian ini paling banyak terdapat pada wilayah Asia, Afrika, dan Oseania.
Walaupun begitu, kita juga dapat melihat harapan di mana tingkat kematian secara umum menurun dari tahun ke tahun. Artinya, kesadaran lingkungan, teknologi, dan penanganan kesehatan sudah menunjukkan hasil yang baik, walaupun tantangannya masih besar di masa depan. Sekian presentasi kami, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.